Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabel pada Microsoft Word. Ya, jadi pada Microsoft Word terdapat beberapa file atau dokumen-dokumen yang mengharuskan kita melakukan pembuatan tabel di Microsoft Word tersebut. Pada umumnya kan tabel ada di Microsoft Excel ya, tapi di Microsoft Word kita juga bisa melakukan pembuatan tabel. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pembuatan tabel, kemudian editing tabel, dan pembuatan formula pada tabel. Jadi untuk membuat dokumen tertentu kadang-kadang diperlukan kemampuan word processor untuk pembuatan tabel. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Perpotongan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Jadi untuk pembuatan tabel di Microsoft Word bisa menggunakan insert tabel atau bisa langsung memilih bagian tabel, nanti dipilih row-nya berapa, kolomnya berapa, number of column, kolomnya berapa, number of row, row-nya berapa, ya. Untuk membuat tabel. Kemudian nanti tabel akan tercreate apabila sudah dipilih jumlah baris dan jumlah kolomnya. Seperti contoh di screen, ini adalah tabel dengan 4 kolom dan 3 baris. Jadi ini adalah kolom, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, sedangkan baris itu yang ke samping. Baris 1, baris 2, baris 3, gitu ya. Nah, untuk memilih sel pada tabel, jadi tinggal diklik aja selnya, kemudian kalau mau diisikan background dan sebagainya bisa ya. Kemudian untuk menyisipkan, jadi kemungkinan tabel yang dibuat itu ada kekurangan gitu. Misalnya harusnya di row keempat, sebelum row keempat itu ada row lagi, atau setelah kolom kedua itu harusnya ada kolom lagi gitu. Jadi nanti bisa di insert row above itu menambahkan baris di atas, kemudian row below menambahkan baris di bawah ya. Kemudian menyisipkan kolom juga seperti itu ya, bisa kolom to the left, kolom di sebelah kiri, kolom to the right di sebelah kanan. Kemudian menghapusnya, kalau menghapus keseluruhan tabel, dipilih tabelnya kemudian di delete ya. Kalau menghapus baris di delete row. Row-nya yang di-delete. Kalau menghapus kolom, kolomnya yang di-delete. Kemudian kalau mengubah lebar kolom bisa digeser-geser di grid line-nya. Untuk menyeragamkan ukuran kolom bisa pakai di bagian kolom ini ya. Di bagian kolom ini bisa diseragamkan, misalnya berapa senti, seperti itu. Nah, kemudian tinggi baris juga sama ya. Kalau menyeragamkan baris, jadi di submenu tabel properties, di tabel properties akan ditampilkan seperti ini ya. Kemudian pada bagian row yang telah aktif, pada bagian specify tentukan tinggi baris yang dikehendaki. Kemudian mengatur posisi tabel juga bisa tabel diletakkan di sebelah kiri untuk yang left, center, dan right ya. Kemudian kalau untuk menggabungkan sel, ini yang sering akan kemungkinan paling sering ya, jadi menggabungkan sel, jadi beberapa sel pada tabel itu dijadikan satu. Contohnya kalau mau buat jadwal, kemudian membagi sel, split juga bisa, jadi satu kolom itu mau di split jadi 2 kolom bisa gitu ya. Jadi untuk kalau untuk menggabungkan pilih yang merge. Kalau untuk membaginya itu nanti number of column atau number of row-nya disetting sesuai dengan kebutuhan splitnya ya. Kemudian ini mengubah spasi, kemudian formula nih lagi satu. Formula ini
untuk misalnya contohnya kita mau menambahkan formula ya pada tabel ya. Jadi klik menu tabel, lalu pilih nanti ada sub menu formula. Pada saat muncul dialog box formulanya bisa diisikan misalnya sama dengan sum above gitu. Jadi tampilan pada text box formula di atas menawarkan untuk menjumlahkan semua angka yang berurutan di atasnya. Kalau sudah sesuai maka diklik OK ya. Untuk pengaturan tabel secara otomatis bisa digunakan tabel auto format. Ya, tabel auto formatnya seperti ini. Baik, kita langsung coba ke Microsoft Word ya. Saya akan mencontohkan pembuatan tabel. Contohnya yang paling sering kita akan membuat tabel, misalnya kita akan membuat tabel untuk data kunjungan gitu. Data kunjungan. Contohnya data kunjungan objek wisata tertentu. Jadi kita akan pakai tabel. Jadi untuk tabel bisa ditemukan di bagian insert. Di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel. Kemudian di bagian ini bisa dipilih mau klik di tabelnya, bisa dipilih mau berapa kolom, berapa baris. Jadi misalnya saya mau buat 3 kolom ya. 3 kolom, kemudian saya mau barisnya misalnya 7 gitu. Jadi 3 kolom 7 baris. Kalau sudah, dipilih aja di sini 3 ke samping, 7 ke bawah ya. Oke, tinggal diklik. Nah, sudah muncul tabel dengan 3 kolom 7 baris. Jadi saya mau mengisi datanya. Untuk mengisi data tinggal mengetikkan saja ya di setiap selnya ya. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh. Jadi contohnya, misalnya kolom pertama nomor. Kemudian yang kedua misalnya bulan. Yang ketiga adalah jumlah kunjungan. Jadi misalnya ini nomor 1, bulannya Januari. Jumlah kunjungannya misalnya 20 gitu. Kemudian 2 Februari, jumlah kunjungan wisatawannya misalnya 100 gitu. Ini 3 Maret, ini 60, 4 April, 86 misalnya. 5 Mei, 100, 6 Juni, misalnya 40. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Ini contoh aja, ini data dummy. Jadi, ini sudah ada tabel yang berisi datanya. Sekarang kalau misalnya mau seperti yang tadi melakukan perubahan pada kolom atau baris, misalnya mau geser-geser, mau mengecilkan sel, mau melebarkan, ini tinggal digeser aja ya di bagian. Pastikan kursornya berbentuk seperti ini di tengah-tengahnya, tinggal digeser. Kalau nomor kan tidak memerlukan space yang banyak ya, tinggal digeser aja misalnya seperti ini gitu. Nah, kemudian bulannya juga cukup segini, jumlah kunjungannya juga cukup segini misalnya. Jadi tabelnya nggak terlalu panjang. Nah, nanti untuk pengaturan tabelnya bisa diklik nanti di tabel itu ada di pojok kiri itu ada kayak tanda plus ya. Kalau mau merubah posisi tabelnya jadi left, right, atau center bisa dengan mengklik yang di pojok kiri yang tanda seperti tanda plus. Kemudian nanti secara otomatis tabelnya terblok. Nanti kalau mau diletakkan di center, pilih home, kemudian taruh di center. Nah, tabelnya akan terletak di tengah-tengah. Kemudian biasanya untuk judul kolom-kolom ini kita isikan shading untuk pembeda ya. Jadi kalau mau ngisiin shading, jadi misalnya di blok aja di bagian atas, kemudian pilih yang bagian shading di menu home, di bagian shading ini misalnya kita mau warnai dia abu misalnya gitu. Nah, untuk membedakan bahwa dia itu adalah judul. Seperti itu ya. Kemudian
Berikutnya saya akan mencontohkan pembuatan jadwal kegiatan. Jadi jadwal kegiatan ini juga paling sering kita buat untuk di Microsoft Word ya, jadwal kegiatan. Jadi untuk jadwal kegiatan ini kita akan memanfaatkan merge cell ya, merge cell atau split. Jadi contohnya seperti ini. Kita akan buat tabel contohnya. Nah, tabelnya misalnya saya buat ya. Jadi saya buat ini. Nah, ini saya tambahkan. Kalau saya tambahkan ini, kalau saya tambahkan ke bawah bisa tinggal diklik kursornya di paling terakhir, nanti dia akan nambah. Ini juga nambah ya. Baik, di sini misalnya saya buat nomor, kemudian saya buat berikutnya saya buat kegiatan. Nah, kegiatan. Kemudian kegiatan itu terdiri dari 6 bulan gitu. Jadi nanti di sini bagian ini adalah bulan, yang di sini adalah bulan pertama, kemudian di sini bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam gitu. Nah, supaya ini saya jadi satu, saya lakukan merge ya. Jadi nanti saya akan buat judulnya adalah bulan. Jadi caranya merge adalah blok semuanya yang ingin di merge, kemudian di menu home, di menu layout, di menu layout pilih merge cell ya, klik merge cell. Nah, ya udah jadi satu nih, kolomnya yang awalnya 6 kolom jadi 1 kolom. Jadi saya buat di sini bulan, kemudian saya letakkan dia di tengah. Saya blok, saya letakkan dia di tengah. Nih, seperti ini. Ya, jadi ada nomor kegiatan bulan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan saya juga mau merge, berarti ini biar ada di tengah-tengah, saya merge aja. Ini nomor, saya merge lagi. Blok sampai ke bawahnya di merge. Ya, kalau mau ditaruh di tengah-tengah ini bisa ya, dilakukan pengaturan. Nih, ya. Kemudian kegiatannya juga saya merge gitu. Ini misalnya saya taruh di tengah-tengah lagi ya. Ini contohnya ya. Jadi nanti ini untuk merge dari tabel ya. Jadi untuk menggabungkan tabel. Kemudian kalau misalnya kita mau split ya, ternyata di minggu pertama ini bulan pertama ini kita harus split dia jadi 4 minggu gitu. Jadi satu sel yang ini harus jadi 4, dibagi jadi 4. Maka kalau misalnya semuanya mau dibagi jadi 4 untuk bulan pertama aja, ini di blok ya. Ya. Contohnya di blok. Kemudian ini di blok, kemudian pilih bagian layout. Tadi kalau yang tadi merge, di sini split. Ya, di sini split ya. Ini bisa split cell, ini bisa split tabel. Contohnya kita split cell dulu ya. Kalau saya mau split cell, berarti cell ini aja yang saya split cell. Nah, split cell itu kan row-nya 1. Jadi row-nya 1. Sekarang mau dibagi jadi minggu pertama sampai minggu keempat. Berarti kolomnya ada 4. Saya ganti 2-nya ini jadi 4. Kemudian oke. Nah, jadi nanti dia jadi 4 nih. Ya. Jadi nanti kita bisa ngisiin minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu. Ya. Nah, ini contohnya untuk split cell. Ya. Itu contohnya untuk split cell. Ya, nanti ini bisa disetting-setting, jadi mau ditaruh di tengah misalnya. Kemudian ini nanti kalau misalnya ini semuanya ternyata mau dijadikan 4 kolom juga atau 4 minggu juga, sama caranya seperti yang tadi ya. Sama caranya seperti yang tadi, tinggal diklik di kolomnya dijadikan 4. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengaturan pembuatan tabel pada Microsoft Word. Semoga bisa dipahami dan terima kasih.